Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefania Lamengkong, kelas A5 Keperawatan semester 1, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan kalimat efektif. Nah, pembahasan ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliati Lambayang, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh aktivis berbagai daerah, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional, dan bulan Oktober pun dikenal dengan bulan bahasa. Sekarang, setiap tanggal 28 Oktober diperingati dengan Hari Sumpah Pemuda, yang mana terdapat 3 poin, yaitu poin ketiga tentang bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 tentang bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lembaga kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, dan sebagai sarana pemersatu suku, bangsa, daerah, dan budaya. Adapun fungsi bahasa Indonesia, yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Nah, yang keempat, bahasa media massa, yaitu penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama, ragam dialek. Nah, ragam dialek adalah logat bahasa, perlambangan, dan penghususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat yang lain. Yang kedua, sosiolek. Sosiolek merupakan ragam bahasa yang dilihat dari status sosial penutur. Status sosial di sini berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Misalkan, ada orang bersatu sebagai pegawai bank atau kantoran, ada juga nelayan, pekerjaan bangunan, status sosial lainnya. Masing-masing mereka saat berbicara mengalami variasi atau sama lain. Orang yang bersatu sebagai pegawai bank atau pekerjaan kantoran karena terbiasa dengan lingkungan kedap suara dan tenang, cenderung dalam berbicara bersuara kecil. Teller bank terkadang dalam berbicara cukup hanya didengar oleh nasabah yang ada di hadapannya. Yang ketiga, fungsiolek. Fungsiolek juga bisa terjadi dalam bidang keilmuan. Misalnya, bagi mereka yang bergelut di bidang ilmu kedokteran, kuping dan telinga adalah 2 hal yang berbeda. Demikian antara tangan dan pergelangan. Semua ini disebabkan oleh variasi bahasa yang disebut dengan fungsiolek. Yang keempat, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya.
Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan ini adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, ruangan dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa tulisan yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Nah, ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi ruang serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang kelima, bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti ejaan yang disempurnakan EYD, tata bahasa baku dan kamus umum, sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, atau pemberitahuan sebagai menanyakan dimaksud oleh pemberi pesan. Demikianlah materi yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan atau menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.